Nah, kalau untuk yang susah dijangkau ya Mbak ya, itu Hmm? kan yang seperti saya Hah? infokan tadi, itu kita ada BPJS online namanya. Saya baru saja daftar sebagai peserta JKN. Apakah ada tips agar saya bisa memanfaatkan program ini dengan maksimal, khususnya di awal keanggotaan? Dia nggak emergensi banget, tapi dia maksa pengen langsung ke rumah sakit. Itu gimana tuh? Iya, jadi masyarakat Indonesia sekarang kalau mau melakukan pelayanan kesehatan juga tidak perlu bingung lagi karena sudah pasti dijaminkan oleh pemerintah. Nah, untuk administrasinya juga nggak susah-susah, bisa menggunakan aplikasi mobile JKN, berobatnya juga bisa menggunakan kartu digital yang ada di aplikasi mobile JKN, tapi bisa menggunakan KTP. Benar nggak, Mbak Shanas? Benar, sekarang untuk identitas tunggal kita sekarang sudah menggunakan nomor NIK. Jadi kalaupun kartu BPJS hilang ataupun misalnya handphonenya nggak support aplikasi Mobile CKN, tinggal pakai KTP ataupun NIK yang dalam kertas sudah bisa semua. Waduh, memang sekarang itu semakin gampang ya untuk akses segalanya itu sudah masuk ke era digital juga. Jadi pun itu harus serba Satset Astos gitu. oh, Satset Astos ya Tastes, tastes. udah Iya, tastes, industri tastes. industri 5.0. Wah, udah bukan 4.0 lagi, udah 5.0. 5.0, iya. Ntar tahun depan itu jadi 6.0 nggak? Iya, ngikutin iPhone S nggak boleh. Ikutin lagi. Yang pastinya BPJS Kesehatan tetap update ya terhadap perkembangan digital. Itu juga tetap ngikutin. Makanya untuk aplikasi mobile JKN juga sekarang fiturnya semakin banyak, semakin lengkap juga. Hmm. Oke, tadi sudah banyak banget kita membahas terkait manfaat-manfaat JKN nih. Nah, kita lihat lagi nih Mbak Shanas. Eh, di Indonesia ini ada banyak wilayah ya, termasuk di sekitaran Sintang dan Singkawang yang masuk ke dalam kategori remote. Bagaimana upaya BPJS Kesehatan untuk memastikan layanan JKN tetap bisa diakses khususnya di daerah-daerah tersebut? Nah, kalau untuk yang susah dijangkau ya Mbak ya, itu Hmm? kan yang seperti saya Hah? infokan tadi, itu kita ada BPJS online namanya. Nah, asal Iya. yang ada jaringan itu bisa diakses dan kalau untuk di seluruh wilayah itu kan sudah juga ada kalau untuk pelayanan kesehatan itu ada fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Jadi nanti dari pesertanya tinggal Hmm. fasilitas kesehatan yang terdekat dari tempat tinggal. Jadi kalau ingin berobat tinggal ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Walaupun di jauh dari jangkauan, Oh, namun oke. kita tetap ada fasilitas kesehatan Hah? yang terdekat yang bekerja sama. Oke, seperti program jemput bola gitu ya. Jadi nggak perlu Ya. jauh-jauh ke kantor cabang atau ke kantor kabupaten. Cukup koordinasi dengan fasilitas kesehatan, masyarakat itu bisa mendaftarkan dan juga mendapatkan informasi terkait program mobile JKN ya. Kalau apabila dari Oke, fasilitas ini kesehatannya memang ada narasumber. BPJS online, Mbak Yuni, apa masih terhubung Mbak Yuni? Masih tergabung nggak ya Mbak Yuni? Hmm? Masih tergabung Mbak Yuni? Ah, ini tadi ada informasi Masih, masih. tambahan. Maaf, maaf, agak sedikit ini. Oke, ini kebetulan sekali narasumber saya udah datang. Di sini ada Mbak Fani. Halo Mbak Fani. Halo. Kameranya Halo. di sana nih. Halo, Oke. halo. Kameranya di sana ya. Karena dia pelayanannya sendiri ya hari ini ya Mbak ya. Jadi agak lama karena kan habis pelayanan juga langsung ngerekap dulu ya. Oke, tadi itu kita udah bahas-bahas terkait beberapa hal tentunya tentang manfaat program JKN ini Mbak Fani. Nah, tadi itu saya dibantu banyak nih sama Mbak Shanas ngejawab pertanyaan juga ya. Oke, nah sekarang nih kita lanjut aja buat ngejawab-jawabin pertanyaan dari netizen gimana? Oh, ini pertanyaannya kebetulan udah dikurasi juga Mbak ya. Dari kemarin nih kan ada Ah, beberapa udah. pertanyaan-pertanyaan Iya, yang nah macam-macam pastinya. ya. Pertanyaan. Nah, kita tuh pastinya kan pertanyaannya pertanyaan yang paling yang umum ya, yang paling sering ditanyakan oleh peserta pastinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama aja ya Mas Rifki ya. Boleh Mbak Yuni. Ayo kita lanjut ke Oke. sesi tanya jawab Pak ya. Iya, saya tanya jawab dulu. Oke, saya baru saja daftar sebagai peserta JKN. Apakah ada tips agar saya bisa memanfaatkan program ini dengan maksimal, khususnya di awal keanggotaan? Nah, gimana Mbak Fani? Menurut Mbak Fani?
Jadi ini dia baru daftar ya, Iya, baru daftar. baru daftar pertama kali. Kalau misalkan untuk baru daftar pertama kali itu kan belum bisa digunakan karena aktifnya 14 hari ke depan. Oh, ini kalau kasusnya dia peserta PPDB Mandiri ya? Iya, kalau dia PPPU Mandiri. Ah, Ini maksudnya dia memang PPPU ya. mungkin kita ibarat katakanlah dia itu peserta PPPU Mandiri. Nah, ini pertanyaannya, cara memanfaatkan program ini dengan maksimal itu bagaimana? Aku ingin tahu apa saja layanan yang ada di aplikasi mobile GKN. Ayolah Speedboat, itu ada banyak. Aplikasi ini benar-benar bermanfaat dan mudah untuk digunakan. Layanannya ada info lokasi vaskes, info riwayat pelayanan, rehab, penambahan peserta, antrean online, info ketersediaan tempat tidur, jadwal minum obat, screening kesehatan, perubahan data peserta, info riwayat pembayaran, info peserta, pengaduan layanan JKN, info jadwal operasi. Autodebit jangan lupa. Oh ya, autodebit. Untung aku ingat. Wah, ternyata banyak sekali ya. Iya kan, banyak manfaatnya. Diupayakan pesertanya sudah aktif gitu. Oh iya, jadi kalau dia udah aktif tetap dia bisa menggunakan sesuai dengan fasilitas yang dia terdaftar. Jadi sesuai yang dia terdaftar dulu, karena kan berjenjang ya, nggak bisa langsung ke rumah sakit. Sesuai prosedur dulu, dia terdaftar di KTP pertamanya, bisa menggunakan identitasnya pakai KTP dan aplikasi mobile JKN tadi. Nah, kalau misalkan ditemukan perlu tindakan lebih lanjut, nah baru dia diarahkan sesuai indikasi medis pakai rujukan ke KRTL gitu. KRTL. Iya. Oke. Jadi tetap untuk perubahannya itu tetap berjenjang ya. Iya, Yang pertama berjenjang. sekali dia harus datang ke FKTP. Jika ada sakit atau peserta yang sedang sakit bisa datang dulu ke FKTP. Jika nanti butuh rujukan akan dirujuk ke KRTL atau rumah sakit ya. Iya. Nah, untuk rumah sakit sendiri itu kan ada tipe A, ada tipe C, tipe B, tipe A nih. Nah, untuk yang kemungkinan nih, ada kemungkinan nggak sih si peserta itu langsung dirujuk ke rumah sakit tipe A atau dia mengikuti tipe lagi? Wah, sejauh ini mungkin sesuai dari indikasi FKTP-nya ya. Jadi untuk ketentuannya dari FKTP tersebut ke rumah sakit. Oh, Jadi oke. diarahkan dari FKTP-nya. Berarti balik lagi itu tergantung indikasi medisnya. Iya. Oke. Jadi lihat juga ini supaya penggunaan program JKN itu maksimal sendiri, tetap mengikuti prosedur Betul. dengan cara berobatnya itu secara berjenjang ya. Iya, berjenjang. Oke, tapi kalau emergensi bisa langsung kan? Oke, Oh. kalau emergensi bisa langsung. Itu Mas Rifki. Nah, tapi ada nggak sih Mbak case-nya tuh kalau misal dia nggak emergency banget nih, maupun di Sintang atau di Singkawang ya, dia nggak emergency banget, tapi dia maksa pengen langsung ke rumah sakit, itu gimana tuh? Kalau problemnya begitu, Mbak-mbak sekalian. Oh, oke. Kalau yang maksa banget ke rumah sakit itu gimana Bapak nih? Ada nggak selama ini menemukan case yang seperti itu selama di pelayanan? Tetap ada ditemukan yang sakit yang memang dia mau menggunakannya, tetapi dicek datanya memang dia baru mau terdaftar nih, belum pernah terdaftar. Lain kalau misalkan dia udah terdaftar, bisa kita bantu rekon tambah, sehingga dia bisa melakukan pembayaran dari terakhir nonaktifnya. Tapi kalau misalkan sama sekali datanya belum ditemukan dan memang baru terdaftar, mohon maaf, berarti sesuai prosedur atau sistem yang sudah berlaku. Jadi penggunaannya 14 hari ke depan baru bisa. Oh, itu kalau yang ini ya, yang peserta yang sakit, cuman dia belum aktif nih kan? Oke. Nah, kalau ini misalkan nih, saya mungkin saya nih ceritanya lah gitu kan. Saya ini ternyata cuma demam biasa gitu. Demam biasa, cuman saya udah demamnya udah 3 hari. Dan masih kuat makan, masih kuat minum gitu. Cuma dia demam aja gitu kan. Nah, saya tuh tiba-tiba mau langsung ke IGD, boleh nggak begitu tuh? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Berarti tetap harus ke puskesmas dulu. Iya, Oke. Itu Itu Mas Rifki, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung ke IGD, nggak bisa. itu kalau dari Mbak Sanas ya, gantian ya ini. Kalau dari Mbak Sanas nih, Nah, dari Mas Anas gimana Pak? kira-kira alasannya Iya, apa? nggak bisa ujuk-ujuk langsung kayak gini. Nggak bisa Iya, ternyata. alasannya apa tuh, Mbak Sanas? Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan itu kita memang ada alur prosedurnya, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama
Setelah itu apabila memang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu bisa nanti dari fasilitas kesehatan tingkat pertama memberi rujukan. Namun kalau misalnya kondisi pesertanya dalam kondisi yang gawat darurat, itu bisa langsung ke rumah sakit. Tapi yang menentukan kondisi gawat darurat itu bukan dari pasiennya, itu pasti dari petugas medisnya. Apabila ini nanti pesertanya ini sebenarnya cuma batuk biasa, sebenarnya itu bisa ditangani di fasilitas kesehatan. Tapi tiba-tiba langsung ke rumah sakit, otomatis itu mohon maaf belum bisa dijamin oleh JKN. Kenapa seperti itu? Supaya pelayanannya itu tepat. Jadi kalau misalnya semua pesertanya mau ke rumah sakit, Oh, oke. tentunya rumah sakit nanti akan makin penuh.